mati keracunan. Jadi abang jangan mengarang-ngarang lah. Yesus itu mati bukan keracunan. Yohanes 19. Yesus nggak pernah keracunan dan mati. Jadi abang nggak usah mengada-ngada. Yohanes Yesus 19 mati di atas kayu salib. Yohanes 19 nomor 30 coba dibaca. Ntar ya bang. Ya. Saya juga punya satu HP. Coba biar saya buka dulu. Oke. Kok tatap lagi saya? Pulpen ini nancap di lubang hidung. Aku gantung, di manakah kalian anak-anak api? Kemana ada itu tadi? Oh, marah dia. Dibilang itu. Ada Bang Handi. Mantap Bang Handi. Bang Handi moderator, naikkan om yang tadi adik itu om polos yang keberatan tadi Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan Yohanes 19:30 ya? Iya. Om polos ya, Bang Handi. Dipendek pelok nah. Polos. Om polos. Yang nangis itu siapa, Dek? Yang nangis, nggak ada yang nangis di sini, Bang. Itu suaranya? Itu dia nyanyi, Bang, bukan nangis itu. Oh, gitu. Oke. Jadi gimana tadi, Bang, soal Yesus itu mati keracunan? Coba Abang jelaskan. Yohanes 19 nomor 30. Coba buka dulu, Bang. Yohanes berapa? Yohanes 19 nomor 30. Buka, Bang. Yohanes, buka dulu Yohanes pasal 3. Yohanes 19. Baca aja dari data 29 sampai nomor 30. Cari aja dia gitu. Aneh-aneh aja Bang, ngarang-ngarang cerita yang enggak terjadi Abang karang. Oke Bang, sekali lagi berapa tadi Bang Yohanes? Yohanes 19 nomor Yohanes 29 sampai nomor 30. Pasal 29 ayat 30 sampai 30. 13. Yohanes 19. Yohanes 19 sampai ayat 29 sampai 30. Iya. Lah. 20 sampai 30. Sesudah minum apa dia bilang? Iya Bang, saya baca di Yohanes 19:29 sampai 30. Iya. Bukan 21, 29. Sorry Bang. Di sini kan Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30 menceritakan tentang momen terakhir Yesus di kayu salib. Setelah Yesus berkata, "Aku haus," mereka memberikan anggur asam kepadanya. Setelah meminumnya, Yesus berseru, "Sudah selesai," lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu kan dia nggak mati keracunan, Bang. Di mana di sini dia mati keracunan? Iya, jadi kalau adik ini baca di dalam terjemahan BIS ya, 1985, di situ dikatakan
menyerahkan nyawanya dan meninggal. Nah, artinya begini bang, setelah Yesus itu mati disalibkan, dia berkata sudah selesai, yang artinya tugasnya di dunia ini sudah selesai menebus dosa manusia, karena dia adalah sebagai juru selamat. Dia bukan mati keracunan. Jadi Tapi dia mati di situ. Itu karena begini. Kalau ada ini membaca terjemahan 2014, di situ dikatakan maka matilah dia. Itu terjemahan berapa itu? Tahun berapa itu yang kamu baca? Mana datanya itu bang? Mana datanya yang abang bilang itu? Anda punya HP nggak di situ? Punya. Nah, sekarang buka di Google Alkitab Sabda Yohanes 19 nomor 30. Nomor 30 aja. Alkitab Sabda. Kita bisa lihat di situ terjemahan yang Yohanes agak lama. 19 nomor 30. Iya. Tulis Yohanes 19 nomor 30 paralel. Ya di sini berisi perkataan Yesus di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya. Ayat ini berbunyi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu yang ada di sini bang, nggak ada dia mati keracunan gara-gara minum anggur itu. Itu terjemahan baru. Coba yang ke bawahnya coba. Dari mana katanya itu terjemahan baru bang? Ini jelas-jelas saya lihat tertulis di Yohanes 19 nomor 30. Iya. Itu memang datanya bang. Itu terjemahan baru. Makanya saya bilang buka yang paralelnya. Paralelnya itu di tahun yang berbeda 1954 dia pun mati. Oke ya udah gini bang. Coba abang aja yang buka biar saya lihat datanya. Nah, coba yang paralel Bang Handi. Paralel. Tunggu ya. Nah, coba baca. Tidak kelihatan tahunnya Bang Handi. Kan sama ini kan, sesudah Yesus meminum anggur itu lalu dia menundukkan Nah, kepalanya. nih, coba. Lalu berkata, Di ujung Bang Handi, di ujung kanan Bang Handi. Jangan di pertamanya, ujung kanan. Yang ada tulisannya dia pun mati. Jangan tunjukkan yang lain. Ujung kanan, tuh meninggal. Dia pun mati mana? Dia pun mati. Waduh. Tuh. Dan dia pun mati. lah kan itu nggak keracunan bang. Ya, kenapa dia mati? Keracunan? Kenapa dia mati? Ya itu kan kematiannya sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, tapi kan habis minum anggur asam kan? Dia itu mati di atas kayu salib, bukan? Iya, tapi setelah dia minum anggur itu. asam. Kalau dihukum salib itu, orang meninggal itu nanti 3 hari, 4 hari setelah di atas pohon. Kalau kakinya juga dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa dia langsung mati? Karena anggur asam tadi. Alah, parah bang ini. Loh kok parah pula, tertulis kayak gitu kok parah adikku. Itu yang tertulis kok jadi sayang, parah. Saya kan membaca dalil, saya membaca data. Ya enggak gitu penjelasannya, memang datanya dia itu mati setelah minum anggur. Nah iya, itu sudah. Ya bukan keracunan lah bang, itulah yang buat aku marah. Abang bilang dia keracunan terus menjerit-jerit. Kalau dia tidak keracunan, kenapa dia mati? Sementara nubuatan yang tertulis di Yeremia 23, di situ nabi-nabi Yerusalem diberikan racun anggur asam. Sabar ya bang. Sabar juga, silakan. Begini bang, menurut kepercayaan agama kami Kristen, dia mati itu di kayu salib sebagai pahlawan dari proses penyaliban. Bukan pahlawan juga bang, dia itu juru selamat. Bukan pahlawan, dia itu juru selamat bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Nah, itu bisa nggak kemudian Yesus itu menebus dosa kalian kalau dia tidak dibunuh?
Ya justru itu bang, kan udah dinubuatkan itu bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Itu bang udah dinubuatkan. Dinubuatkan penjahat atau pahlawan? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Agak lain pertanyaan abang ini. Lah, Anda tahu tidak ada eksekutor sebelum sebelum Yesus menebus dosa kalian? Ada iblis yang merasuki Yudas, ada imam kepala melakukan tipu muslihat, ada mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Mereka melakukan kebohongan, mereka kemudian kerasukan setan. Matilah Yesus. Setelah Yesus mati, kalian yang memperoleh kemudian kebahagiaan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Mana menjelaskan ini? Ya, memang berat adekku, berat. Kalau Bukan kau anggap mereka aja nggak ini ngerti. Bukan, Dek. Kalau Anda anggap dia pahlawan, dia Saya setan dia kok. pahlawan. Hah? Saya nggak nganggap dia pahlawan. Dia itu adalah juru selamat kami. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh Yesus ini yang kubilang. Ya itu kan anjing-anjing itu karena Yesus sudah menyadari bahwa ya mereka akan nanti Anjing mereka ini. Ada anjing-anjing yang akan menusuk kakiku dan badanku itu katanya karena dia udah tahu bahwa dia akan. Berarti anjing ini berjasa kepada kalian. Itulah abang selalu mengklaim yang nggak masuk akal. Tanpa anjing-anjing itu bisa nggak kalian kemudian dosa kalian itu ditebus? Karena itu udah nubuat ini bang, udah dibuatkan itu. Berarti sudah dinubuatkan anjing berjasa untuk Kristen, betul? Ya. Ayolah adekku, jujurlah. Memang mereka anjing-anjing ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan bagi kalian, betul? Nggak ada ceritanya itu bang. Lah, adek sendiri yang bilang itu nubuat, gimana? Iya memang betul, tapi nggak ada itu istilahnya anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada. Lah, jadi kalau bukan berjasa, lalu apa namanya? Itu kan? Iya, Anda bingung. Kan udah gue bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa dan kematiannya itu harus ada yang mengeksekusi kan? Ya bukan berarti anjing-anjing itu yang berjasa pada kami. Ngerti nggak? Lalu siapa yang berjasa di situ sementara Yesus tidak mati tanpa mereka? Ya kan sudah bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Berarti anjing-anjing ini dinubuatkan untuk berjasa bagi kalian. Nggak berjasa, memang nggak berjasa. Bisa nggak Yesus itu mati tanpa mereka? Ya kan ku bilang tadi udah dinubuatkan, apa ngerti? Iya betul, berarti Yesus dinubuatkan mati, berarti penjahat dinubuatkan sebagai pembunuh. Loh, kok mereka Loh. agak lain. Sekarang pembunuh-pembunuh ini dinubuatkan atau tidak? Anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada sejarahnya itu. Loh, bagaimana ceritanya kemudian Yesus bisa mati kalau tidak ada yang mengeksekusi dia? Kembali lagi saya bilang bang bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu udah dinubuatkan. Termasuk berarti anjing-anjing itu juga berarti Yudas juga sudah dinubuatkan sebagai pengkhianat kan? Udah, semua perjalanan Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Termasuk iblis yang merasuki Yudas kan? Ya kan sudah dinubuatkan semua, itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, berarti Tuhan melibatkan iblis di dalam penyaliban, betul? Iya, memang betul. Berarti mereka ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang berjasa untuk memberikan hadiah keselamatan untuk Kristen. Berapa kali aku bilang iblis ini nggak berjasa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu bisa disalib tanpa ada iblis? Ya, berapa kali aku bilang bang, kematian Yesus itu udah dinubuatkan.
Iya, boleh ndak dia nubuatan itu terjadi tanpa iblis? Terjadilah bang, kan udah dibuatkan oleh Allah ini. Iya, berarti rencana itu bisa terjadi karena ada yang eksekusi kan? Justru itu kan udah dibuatkan ini nanti orang-orangnya ini. Ya, berarti mereka ini pahlawan semua dong? Oh, enggak pahlawan. Karena mereka sudah ditentukan untuk menyalib Yesus. Parah ini. Nang ngadong hepeng. Gimana dong? Gimana dong, Dek? Gimana? Ya, bang. Itu Coba stikernya menutupin wajah Bang Juma. Tidak apa-apa ngantuk Bang Ahi. Oke, syukran. Gimana dong? Keyakinan adek ini selamat oleh karena ada karya iblis. Enggak. Lah, Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas. Hasil dari merasuki Yudas, tempat persembunyian Yesus ketahuan. Hasilnya Yesus ditangkap. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Yesus mati. Hasilnya Adinda Om Polos selamat kekal di surga. Nah, berarti kamu masuk surga berkat iblis yang merasuki Yudas. Oke bang, sekarang ini kita skip aja itu. Saya bertanya kepada abang. Karena ini nggak akan selesai memang gitu. Saya tadi bertanya sama abang. Memang berat, bos. Jangan dilupakan jasa iblis itu, jangan dilupakan. Mana ada, nggak ada jasa iblis kepada kami bang. Loh, harus Anda berterima kasih kepada iblisnya. Karena dialah Yesus ditangkap. Karena kan saya sudah bilang tadi bang, sudah dinubuatkan itu semua. Iya, dalam nubuatan itu iblis terlibat. Ya justru itu. Iya, berarti iblis ini adalah pahlawan untuk menggenapi nubuatan. Sejak kapan iblis jadi pahlawan? Lah, kalau tidak ada jasa mereka, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada keselamatan Kristen. 1 Korintus 15 nomor 17. Jelas itu. Tanpa kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan ya, justru itu kalau Yesus tidak bangkit dari kematiannya, kami nggak akan percaya. Justru dia karena telah bangkit mengalahkan maut itu. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Bahwa Yesus itu adalah Allah. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh, Dek? Kan saya sudah bilang itu sudah dinubuatkan. Nah, berarti dengan kata lain, adek ini memasukkan iblis dalam unsur keselamatan kalian. Yesus tidak akan bisa bangkit tanpa dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Setan. Ya kan itu udah termasuk nubuatan Allah, Bang. Itu iya, berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan, berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan takdir. Berarti Kristen sudah ditakdirkan diselamatkan sama setan. Kami dalam Kristen nggak percaya bahwa nggak ada sejarahnya bahwa iblis berjasa kepada kami. Ya, tanpa setan tidak ada penyaliban, adekku. Gimana dong? Ini Bang, boleh saya bertanya? Akui dulu bahwa memang iblis berjasa terhadap agama Kristen. Sampai kapanpun saya nggak akan mengakuinya bahwa. Berarti Anda itu orang yang tidak bisa berterima kasih. Tanpa iblis, Yesus tidak bangkit. Berapa kali aku bilang Bang bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan bahwa iblis berjasa kepada orang Kristen. Nggak ada itu. Nggak ada. Buktinya iblis merasuki Yudas. Akan itu udah dinubuatkan, Bang. Iya, berarti iblis dinubuatkan untuk menyelamatkan kalian. Bukan, justru yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus, bukan Yesus iblis tidak itu. Yesus tidak bisa tanpa ada pengkhianatan Yudas, dia tidak disalib.
Nah, itu kembali lagi yang aku bilang dari awal bahwa itu udah dinubuatkan. Berarti Tuhan menubuatkan iblis berjasa menyelamatkan Bukan Kristen. iblis. Ya, semuanya ya. Jalannya itu kematian itu udah Iya, berarti Tuhan mengatur iblis memberikan keselamatan kepada saudara. Bukan iblis, Bang. Loh, iblis yang merasuki Yudas kok. Gimana ini? Abang ini nggak ngerti-ngerti, sumpah. Ada ini yang tidak mengerti, sumpah. Ya udah, daripada kita kayak gini-gini aja, Bang, nggak lanjut-lanjut apa diskusi kita. Ini memang kalau lanjutkan apa ketawa, nggak ada yang lucu. Lucu lah, lucu. Apa yang lucu coba? Anda, adik ini menerima hadiah dari setan, tapi Anda tidak mau mengakui jasa setan. Itu Kapan itu hadiah dari setan? Siapa yang bilang itu hadiah? kalau Abang tidak Adi ada sekarang. setan merasuki Yudas, Lah, terus bisa ndak Yesus itu kemudian disalib? kan itu kan udah dinubuatkan. Nah, berarti dalam nubuatan itu ada nggak setan? Ada. Nah, berjasa nggak? Kan berarti setan itu berjasa kepada kami. Lah, buktinya dia terlibat di situ sebagai pelaku. Di mana adek ini? Susah memang. Sungguh nekat. Abang Edis. Aduh, memang abang inilah. Iya, Coba tampak ini. saya satu ini saya mau bertanya, Bang. Bisa? Iya, silakan. Oke. Gini, Bang. Bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri toladan? Ya, itu suri teladan kami memang. Bisa. Apa sih? Menikahi anak gadis di bawah umur bisa itu jadi suri teladan? Itu kekhususan bagi dia sebagai seorang nabi. Karena Jelaskan dulu. ya, itu kekhususan bagi beliau karena beliau nabi. Beliau diperintahkan untuk menikahi Siti Aisyah karena Siti Aisyah itu ditugaskan untuk menghafalkan ajaran-ajaran 2000 lebih hadits untuk diingatkan kepada umat Islam setelahnya. Anda mau menikah? Apa gimana? Apakah itu pantas dijadikan suri teladan zaman sekarang? Ya, kenapa tidak pantas? Kan kita tidak disuruh ikuti untuk menikah anak umur. Karena itu adalah kekhususan bagi dia. Kenapa, Dek? Apakah itu pantas? Loh, Sebagai seorang nabi menikahi anak di bawah umur? seorang nabi menikahi anak di bawah umur. Di bawah itu umur. pantas? Di bawah Ya, umur 6 itu. tahun. Di bawah umur itu hitungan siapa, Dek? Ya kan 6 tahun, coba abang bayangkan 6 tahun itu pantas nggak dinikahin? 9 tahun oke. baru ditubuhi. Oke, baik. 6 tahun dinikahi. Ada nggak pelanggaran yang dilanggar? Bukan yang saya tanya itu, Bang. Enggak, Apakah tunggu pantas? dulu. Saya tanya dulu. Ada nggak undang-undang yang dilanggar? Ya kan memang di masa itu nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa ada ini mengukur undang-undang pada zaman itu dengan zaman sekarang? Bang, jangan ini agama, aku Islam sini. Itu nabimu dibilang menikah anak di bawah umur, Ya kamu nggak udah, marah? kau pun jangan hina agama orang itu. Saya hina di mana? Dekat sini. Hinanya di mana, botak? Udah nggak usah tanya-tanya agama orang, urus saja agamamu, Bang. Oh, ya justru karena agamaku ini yang kurus. Kau kenapa Aku sewa? mungkin hukumnya. Apa lagi? Justru karena ini agamaku kurus. Ya jadi kami nanti apa sini? Kenapa Kamu emangnya kau? apa, Bang? Kenapa emang? Aku nggak mau dihina agamaku, Bang. Ya siapa yang menghina agamamu? Saya. Hah? Saya menghina agamamu. Makanya jangan debat agama sini, Bang. Kenapa bisa? Kau larang Edis sana. Edis kau larang. Orang ngaku Islam ini pura-pura ngaku Islam ini. Ini bukan orang Islam ini. Edis kau larang. Tawud dulu, coba Edis tawud. kau larang. Coba Ya tawud makanya dong. jangan bahas agama orang itu. Oh nggak bisa Kalau kau- dong. Coba Nggak lagi bisa. suruh tawud, kalau dia Islam suruh tawud coba. Kenapa? Coba kau. Pakai otak, Bang. Kau Ya tinggal kamu di yang mana? pakai otak. Kamu yang pakai otakmu. Kamu yang pakai otakmu. Islam mengajarkan untuk disampaikan. Kristen mengajarkan juga untuk disampaikan. Apa yang Iya, salah? disampaikan, tapi jangan pertanyaannya jangan menyudutkan suatu agama. Ya kalau memang sudah kayak begitu,
Kan Al-Quran yang berkata demikian. Islam apalah kau? Ya Islam yang meluruskan otakmu yang pincang itu. Saya nggak bertanya kalau memang dia ini, Bang. Benar enggak dia Islam itu? Benar enggak dia Islam itu? Iya, Bang. Jangan-jangan Dia seorang- tukang mabok dia. Kayaknya kayak gayanya tukang mabok dia. Bukan, Bang, dia asli orang Islam. Dia tiba-tiba datang karena ini tersinggung. Aneh kan? Tersinggung kenapa dia tersinggung? Saya nggak tahu, Bang. Ini tadi dia langsung ngambil HP ini ngambil Adik bertanya ke saya bertanya ke Anda. Anda punya agama tahu nggak? Agama Anda itu Markus 16. Jadikan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu kan perintah. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan perintah. Kalian diperintahkan untuk menjadikan kami Kristen. Masa kami harus menerima begitu aja? Enggak dong. Begitu adik ini menawarkan, bang beli ini kok bang, beli ini, harus saya tahu dulu kamu jual produk apa. Kan begitu. Kamu datang nih ingin menjadikan kami. Saya nggak bisa lanjut, mohon maaf dulu, Bang. Nanti dia ini tersinggung. Iya dek. Kamu di Medan di mana rupanya? Kami yang apa di sini, mohon maaf dulu, Bang. Padahal saya ini masih banyak pertanyaan. Adik ini di mana rupanya? Di Medan, Bang. Saya di Medan. Medannya di mana? Saya di Raja Di Ampat. Medan Baru. Medan Baru dari mana Oh, itu? di Raja Ampat. Salah. Medan Baru, Bang. Saya di Pasar 4 di Marelan. Jadi dekat ya kita, Bang. Iya, nanti kalau aku ke sana kita jumpa ya. Ngopi-ngopi kita ya. Ajak kawan itu tadi. Cepat kali dia marah. Santai aja, Iya, pun orang Bang. cuma diskusi. Ya mungkin dia tadi tersinggung gara-gara pertanyaanku ini, Bang. Makanya dia tadi dia lampiaskannya ke Abang. Nggak apa-apa lah itu pertanyaan. Nggak masalah pun. Karena dia kan Masalahnya. seorang Islam juga, jadi pantas dia tersinggung atas pertanyaanku ini. Berarti itu emosian berarti. Emosian dia. Oke lah kalau gitu dek. Makasih ya. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Itu kawan anu ya bang, kawan minum tua di anu ya, lapo tua ya. Enggak, Kawanmu, Bang, dia enggak. bukan. Bukan. Oh, Ini kan kami satu ini kos, jadi dia agak dekat sini. Oh iya. Udahlah, sampaikan kalau kamu nggak ada masalah dengan kita di sini, kita santai aja kita diskusi ya, nggak ada Kita marah-marahan. kan diskusi itu adalah menambah wawasan Abang dan juga menambah wawasan. nah itu kamu pinter. Itu Iya. kamu pinter. Yang tadi pekok itu. Ya. Gimana sih, namanya sudah emosi, Bang. Iya. Kan. Oke, Bang, Oke. jadi sekian saja dulu, Bang. Selamat malam. Baik. Iya, malam. Oke. Ada orang Islam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Marah dia. Ahi, diambil Ya. alih dulu Ahi. Saya bikin kopi itu ada teman, suruh buka kamera aja. Ya siap. James Bond. Masuk. Ya, mantap. Mayor itu tampaknya tapi suara itu rambut. Aduh, apa nih bang Panikatam? Silakan bang, apa yang mau didiskusikan bang? Buka cam juga Pak De, buka cam juga. Oh Ya. siap dong. Ya, silakan Gelap berdua ya? Pak De. Ya. Tanya baik sini. Oke, selamat malam semua. Selamat malam bang. Itu temanya tetap ke tema itu bang ya, eksekutor salib apakah pahlawan? Tadi udah itu dibahas. Oh udah itu tadi. Apalagi mau yang dibahas nih? Kalau bisa dari situ gitu. Maksudnya saya disuruh tanya gitu. Ya buat temannya gitu, topiknya apa gitu. Saya nggak pandai bikin tema bang. Bang Andi bikin tema bang Andi. Topiknya Bang Andi. apa gitu. Mana bang Andi? Ya, udah nggak mau bahas ini.
eksekutor ini pahlawan atau bukan tuh udah nggak mau. Silakan Bang, silakan. Apa yang mau dibahas Bang? Saya ikutin aja. Yang menurut Anda susah itu apa gitu yang dibahas? Jangan pakai ngerokok ya Bang ya, karena nanti bisa rungkat roomnya. Iya, terus dibatasi ya. Iya, di TikTok seperti itu, nggak boleh. Lah, kok malah turun? Oh, anu ya? Kenapa batasannya? Saya itu nggak pandai bikin tema itu, karena kalau saya yang bikin tema dijamin nyungsep, makanya saya malas bikin tema. Yang dia kuasain aja, apa yang dia kuasain biar panjang gitu. Silakan naik lagi kawan-kawan Kristen. Silahkan apa temanya? Kalau naik jangan nyorokok lah, nanti apa bisa rungkat apanya. Lu ngerokok dia tadi? Iya, kena pembatasan dia. Jangan ngerokok lah. Apa batasan akal manusia? Coba deh disalamin tuh, mau naikin. Ya, Putu Dev dan Malam selamat malam. pagi. Ya, Islam Kristen. iya, saya mau pertanyaan buat Daeng Zulkifli. Enggak, Anda Islam Kristen, tunggu dulu. Halo Daeng. Daeng Anda Islam Juma. Kristen. Bu, Anda Islam Kristen. Nah, saya Kristen. Oh, Kristen. Ya udah, apa yang mau ditanyakan? Aduh, ada musik Musiknya dihilangin dulu, Bu. Ini live di YouTube soalnya. Katanya ya. Udah nggak ada. Silakan. Halo. Iya, Bu. Iya, halo. Tanyanya sama Daeng Juma aja, Zulkifli. Ya, silakan. Mau nanya apa? Iya, maaf tanya soal pribadi aja, bukan agama. Bang Juma ini orang Makassar toh? Ya. Ya, Baji-baji nih. baji. Apa itu Bang Andi? Baik-baik. Oh, baik. Iya, Daeng. Maaf. Kate Makassar kah? Aja sih, kenapa? Daeng pakai masker gitu. Kate Makassar kah, Bu? Ten aja. Udah punya cara deh masak Makassar kah? Ya main coba sama Makassar. Ini Daeng. Hmm, Daeng mu'alaf atau bukan? Bukan mu'alaf kan? bukan. Asli Muslim. Oh. Iya sih, dengar-dengar Daeng mu'alaf, tapi saya lihat apa latar belakangnya gitu. Betul kah? Maaf ya kalau saya agak menyinggung. Daeng dulu masa lalunya itu sebagai security gitu? Bos security, melatih security. Saya dilatih security supaya pintar menjaga diri dan menjaga masyarakat yang membutuhkan. Security-nya Nabi Muhammad ya. Enggak. Ya aku cuman komentar aja sih, nanya. Kulumat semua pertanyaanmu. Baju lagi istirahat makan, sama aja jawabannya. Masih Bang mau Andi ke dan Bang database? Juma kan satu. Masih mau ke database kok. Kenapa itu ditanya ya? Tunggu kau naikin. Nih. Tanya Pak deh. Halo Vances, selamat pagi. Vances. Simar Turutup. Halo, selamat malam Turutup. Selamat malam Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gini Bang, tadi itu yang siapa itu tadi yang tersinggung itu orang Islam itu kok gitu kali dia Bang, kok sok kali dia orang Medan ya. Nggak usah dibahas Bang, udah turun deh. Iya Bang, macam
aku kasihan kali bang sama anak yang tadi itu bang. Soalnya dia itu kan mau diskusi, mau sampai di mana kan kok gitu dia. Memang itu kok tertulis di kitab kita bang Nabi Muhammad bang. Jadi macam dia macam nggak terima, macam terhina perasaan dia bang gitu bang. Karena ketidaktahuannya dia seperti itu Pak. Wajar. Gitu aja jawabannya. Bang, aku macam nggak terima aja. Aku pun bang di Medan bang. Soalnya bang dia itu sok jauh kali bang perasaan dia aku tengok. Sok. Udahlah Pak, jangan ditanggapi bang orang kayak gitu. Orang lagi mabuk Ya, bang gimana? Itu aja bang. Salam sehat bang selalu bang Juma bang. Yo. Oke bang, makasih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Salam. Biasalah yang begitu, karena ketidaktahuannya aja. Setelah dia tahu yang sebenarnya. Ya nggak Pak? Halo user. Tuh, mana user? Hilang lagi. Firman Effendi, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat malam bang. Islam Kristen bang. Kristen bang. Apa yang mau didialogkan? Mau ditanya atau mau Sama bertanya? aja bang. Meluruskan aja bang, meluruskan yang tadi bang. Apa itu yang mau diluruskan bang? Ya ini juga bang materinya bang. Ya silakan. On cam bang, biar nggak ada Ya penghujatan. on cam. Biar enak kita. Nah gitu dong. Mantap, lanjut berdua Pak deh. Yang on cam aja yang bicara. Silakan bang. Apa tanggapan anda? Lanjut. Temponya belum di playstore itu. Ayo bang, apa tanggapannya bang? Apakah anda tidak setuju kalau orang yang mengeksekusi Yesus itu berjasa sama Kristen? Silakan bang. Yang mana? Kok diem? Gimana sih abang ini katanya mau menanggapi? Silakanlah bang. Apakah anda menolak atau tidak sependapat bahwa yang mengeksekusi Yesus itu berjasa sama Kristen? Ingat bang ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka tidak ada penebusan dosa. Nah, mati dan matinya Yesus di tiang salib itu ada yang menjadi penyebab. Pertama, iblis membisiki hati Yudas, Yudas berkhianat. Kemudian orang-orang Yahudi, termasuk rabi-rabi Yahudi, itu mengarang cerita supaya bisa membunuh Yesus, tentara Romawi sebagai eksekutornya. Nah, dari rangkaian semuanya itu, apakah mereka tidak berjasa sama Kristen? Gitu Pak. Maksudnya gini bang, Yudas itu bukan kerasukan setan bang, tapi dia ngejual. Lukas 22 bang, dibaca di situ bang. Maka iblis membisikkan kepada Yudas tuh. Tanpa bisikan iblis, Yudas gak akan berkhianat bang. Coba dibaca itu di dalam Lukas 22 itu. Maka masuklah iblis, coba, ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, pengawal, terus coba. Itu kan Yudas apa? Merasukin ini. Iblis merasukin Yudas itu.
Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang betul kan? Yudas merasukin iblis merasukin Yudas kan? Iya, tanpa ada iblis nggak ada penyalipan. Memang iblis itulah yang sangat menginginkan Yesus mati. Makanya nanti kalau Anda baca dalam Yohanes 8 itu ayat 44, dari ayat 37 lah ya, Anda baca dari situ. Kata Yesus, bapakmu iblis, dialah yang membunuh manusia sejak semula itu. Yesus itu mati, Bang, karena mengampuni dosa-dosa. Iya, itu kan menurut keyakinan Anda Yesus itu mati. Nah, matinya Yesus itu disebabkan oleh apa? Salah satu murid. Memang betul. Nah, betul ya? Berarti tanpa adanya bisikan iblis, tanpanya ada pengkhianatan, tidak ada penebusan dosa terhadap Kristen kan? Aduh, kok noise ya? Noise ya Bang Andi? Manusia berdosa sejak manusia diciptakan, Bang. Anggaplah itu. Nah, dalam iman Kristen kan manusia itu sudah berdosa sejak Adam makan buah itu kan? Betul? Betul enggak, Bang? Betul, Bang, betul. Nah, supaya manusia itu terlepas dari dosa yang disebabkan oleh Adam, maka Yesus harus mati. Kan gitu? Untuk menebus dosa kalian. Betul? Abang ini responnya lama kali, aduh, susah aku. Tanpa adanya Yesus mati di tiang salib, maka dosa yang diwariskan secara turun-temurun oleh Adam tidak mungkin terselesaikan. Nah, matinya Yesus itu juga tidak akan terjadi kalau tidak ada pengkhianatan. Maka dengan itu, orang-orang yang mengkhianati Yesus, orang yang menyalib Yesus, itu berjasa bagi kalian, Bang. Iya kan? Jangan dilupakan jasa mereka, Bang. Gak boleh, jangan dilupakan. Ini Bang Andi, ini cocoknya yang ngurus ini. Bang Andi, coba diurus ini, kayaknya lelet banget ini kawan, ini lambat responnya. Ada Herman. Ya, Bang. Ada umur berapa ya? Masih muda, Bang. 18 tahun. Kurang berapa menit lebihnya apa? 18 tahun kurang lewat 5 menit ya? Bisa jadi 3 menit, baik. 3 menit itu 3 menit atau 1 menit? 3 menit, Bang. 3 menit. Kalau Tuhan itu 3 atau 1? Apa, Bang? Kalau Tuhan itu 3 atau 1? 1, Bang. 1. Siapa namanya Tuhan yang 1 itu? Yesus Kristus sang juru selamat, Bang. Berarti Yesus satu-satunya Tuhanmu gitu? Itu gini, Bang. Itu apa namanya?
pelajaran. Kenapa jangan loyo, semangat. Tritunggal. Semangat. Semangat gitu loh, Bang. Saya udah tua aja semangat. Semangat gitu lah. Yesus Semangat itu gitu loh. Yesus itu bukan Tuhan, bro. Dia kan manusia, anak Maria. Mana kamu, bro? Siapa Iya, sih yang memang ngajarin iya. kamu beginian? Siapa kira-kira yang ngajarin kamu kalau anaknya Maria itu Tuhan? Gimana itu? Duh, leletnya mikir ini adikku yang satu Bingung ini. dia. Dia bingung. Tritunggal. Kenapa bingung, Dek? Sepertinya kawan ini kurang belajar di Kristen, kurang membaca ini. Kawan ini, Bang, kalau beragama itu dipelajari, Bang. Jangan ikut-ikutan. Apa kata pendeta, ikutin. Udah, jangan gitu, Bang. Kau belajar, kau baca. Nah, Kau belajar, kau baca. Aduh, noise ya? Iya, si Herman ini. Noise. Sambut dulu si Pak Albert Sianturi. Selamat malam. Ya, malam, Bang. Mantap. Ada Pak Albert, Pak De. Dia on cam. Saya hormati orang, saya nggak on cam. Pak De, respon. Siap. Apa yang mau dibahas, Pak Albert? Ya, gimana lah yang mau dibahas, apalah yang perlu ya. Yang mau dibahas sebenarnya bukan. Ya, aku mau tanya dulu, boleh nggak? Nah, silakan. Pak Albert agamanya apa dulu nih sebelum lanjut nih Pak De, tanya. Jelas Kristen itu Sianturi. Agama enggak ada, tapi keyakinanku Kristen, Kristus. Ya udahlah, suka-suka abang lah. Lanjut Bang. Ya. Kalau di agama Islam, Isa itu dilahirkan apa? Isa? Nah. Isa lahir tanpa ayah ibu, Bang. Oh. Tanpa ayah ibu. Isa dilahirkan tanpa ayah, Bang. Dia hanya ada ibunya saja. Makanya di dalam agama Islam itu Isa itu selalu dikaitkan dengan ibunya. Ya. Ibunya siapa, Bang? Maryam. Terus Isa itu sekarang berada di mana? Apa memang mati apa gimana? Wama kotaluhu wama solabuhu. Tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan dia diangkat, ya diselamatkan oleh Allah. Sekarang ada di mana? Ada di langit. Di langit ya. Itu juga yang dikatakan Bible, Yesus itu di langit bukan di surga. Itu LAI salah terjemah itu. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya itu dulu, aku merujuk ke pertanyaanku dulu. Gak apa-apa. Saya orangnya selalu mengkorelasikan. Gak boleh dibatasi jawaban saya. Itu udah beda halnya, itu udah beda. Iya, saya itu, Bang, jangan dibatasi, Bang. Anda kan bertanya, saya tugasnya menjawab. Jangan dibatasi. Pak Albert, biarkan dia selesai dulu, Pak Jangan Albert. dibatasi. Ingat, itu jawaban saya. Isa menurut Islam itu diangkat ke langit. Demikian juga dalam Bible, Yesus diangkat ke langit, bukan ke surga. Karena dalam bahasa Yunaninya itu uranon, bukan paradiso, bukan. Nah, itu jawaban saya. Silakan. Menurut Abang, Isa sama Yesus sama? Anda mau ngajak sama, saya ikuti. Mau ngajak beda, saya ikuti. Aku bertanya dan jawab. Kalau dari dilihat kelahirannya, ya asal usulnya sama. Sama-sama terlahir ajaib, tanpa peran seorang laki-laki. Tapi nanti di versinya ceritanya berbeda. Ada orang yang mengisahkan berbeda. Menurut Yahudi beda, menurut Islam beda, menurut Kristen beda. Menurut Yahudi, kalau Anda baca di dalam kitab Talmud, Yesus itu anak penzina.
Ya, Yesus itu bukan nabi menurut Yahudi. Menurut Islam Yesus itu nabi. Menurut Kristen Yesus itu ya nabi ya Tuhan. Jadi satu orang ini diceritakan berbeda-beda, Bang. Oke lah. Yesus mau apa mau itu ceritamu itu terserah lu, kamu bapak lah ya. Aku mau nanya masalah ini loh. Si Isa ini apa memang diagungkan di Islam apa? Apa ditinggikan? Gitu. Di dalam Islam itu status para nabi itu sama, Bang. Nggak ada beda-bedanya. Semuanya sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Cuma yang menjadi pembeda bukan maksud merendahkan. Kalau Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya itu sifatnya lokal. Kalau Nabi Muhammad sifatnya universal. Itu aja yang membedakan. Tapi status kemuliaannya sama. Begitu, Bang. Kemuliaannya sama. Sama, para nabi sama, utusan Allah sama. Yang mengangkat Isa itu ke atas siapa? Allah. Allah. Terus kalau Muhammad kenapa dia mati terus nggak ada bangkit-bangkit? Karena Nabi Muhammad udah nggak punya PR, sedangkan Nabi Isa punya PR dia. Makanya nanti kalau dilihat hadisnya, sungguh Isa itu akan turun kembali, dia akan menjadi hakim, dia akan menghapus pajak, membunuh babi, mematahkan salib. Kenapa hanya dia yang datang kembali, bukan nabi-nabi lainnya? Bukan seperti Musa dan sebagainya. Karena nabi-nabi sebelum nabi-nabi selain Nabi Isa nggak ada yang menuhankan. Hanya Yesus saja atau Nabi Isa saja yang dituhankan oleh umatnya. Nah, nanti dia akan datang lagi sebagai hakim. Isa atau Yesus itu datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Makanya kalau Anda lihat di dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, orang-orang Kristen, aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Tuh, Nabi Isa datang sebagai hakim, Kristen menjadi tersangkanya. Gitu, Bang. Berarti Muhammad sudah selesai perkara atau pekerjaannya? Urusannya sudah selesai. Makanya ayat Al-Quran yang turun terakhir kali itu menjelaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhai Allah itu cuma Islam. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagimu. Aku rela menjadi Tuhanmu. Itu udah selesai, udah. Islam udah sempurna, Bang. Nah, Yesus ini yang belum selesai. Nabi Isa ini, Musa udah selesai, nggak ada urusan lagi. Cuma Nabi Isa atau Yesus yang belum selesai, karena adanya pembelotan, adanya pembelotan terhadap ajarannya itu tadi. Nabi Isa atau Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, kemudian dituhankanlah oleh orang-orang Kristen ini. Dia datang kembali untuk meluruskan itu semua. Terus kalau Nabi Muhammad sudah selesai, kenapa Allah bersalawat lagi ke Muhammad? Solawat itu bukan hanya kepada Nabi saja, Bang. Solawat itu juga kepada umat-umat Islam juga. Itu Anda lihat di dalam surah Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan ucapan selamat dari Tuhannya. Tuh. Jadi kalau di Islam Allah itu memberi ucapan memberi rahmat, ya, atau sholawat kepada manusia. Kalau di Kristen Anda lihat di dalam Wahyu 7 ayat 10, Tuhan Anda yang didoakan. Mereka bersuara dengan nyaring, ya, keselamatan atas Tuhan kami yang duduk di atas tahta. Sholawat itu apa artinya emang? Sholawat itu bisa berarti berkat, bisa berarti rahmat. Rahmat. Boleh ku baca di sini.
boleh ku baca di sini pengertian selawat. Selawat artinya adalah doa atau ucapan salam dan keberkahan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Betul. Ada kata doa, Pak? Ada kata doa, Pak? Ada kata doa? Ada kata doa. Ya, itu nanti dilihat konteksnya. Nah, sekarang saya tanya satu, gantian tanya, Bang. Kenapa Tuhan Adam baik gantian lah? Anda sudah banyak tadi tanya. Ini kan konteksnya sama nih. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat, Bang? Bang, jawab dulu, Bang. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Doanya di sini kan doa nih. Bang, jawab. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Wahyu 7 ayat 10. Mereka berteriak dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Pertanyaan saya. Nanti aku ke sana. Enggak ada nanti Bang, sama gantian. saya harus. Izin. Gantian. Jawab. Bang, Anda mau Pertanyaanmu udah diapain berapa ya? tadi? Pertanyaanmu udah berapa, Bang? Udah banyak. Saya satu aja pertanyaan nggak kau jawab. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Aku mau baca nanti selanjutnya ke. Ya udah baca dulu. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Wahyu 7 ayat 10. Baca. Jangan kemana-mana dulu. Ini mumpung konteksnya sholawat. Ayo baca. Sholawat. Ya, Wahyu 7 ayat 10. Mereka berteriak dengan nyaring. Ini masalah keselamatan. Hei, kalau nggak mau gantian, kau turun. Kalau nggak mau gantian, turun. Bang, kalau nggak mau gantian tanya jawab, saya turunkan. Turun. Selesaikan dulu ini, baru Kenapa Anda malu Tuhan Anda didoakan? Kenapa Anda malu? Kenapa Anda malu Tuhan Anda didoakan? Kalau saya nggak malu, Nabi saya didoakan oleh Allah, nggak malu saya. Mau gantian enggak? 1. Mau gantian enggak? 2. Mau gantian enggak? 3. Turun. Mau nggak selesaikan? Nggak mau. Turun. Nah, apa nggak mau gantian? Mau nanya doang. Sementara di kitab dia, Tuhannya didoakan supaya selamat. Nggak berani nanggapin dia. Mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan atas Allah kami yang duduk di atas tahta. Tuhannya didoakan. Coba, kalau kami umat Islam mendoakan Rasulullah sebagai ucapan terima kasih atas jasa beliau. Nah, kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu bentuk rahmat. Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah. Allah memberi rahmat. Nah, kalau malaikat bersolawat kepada Nabi itu sebagai bentuk penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah. Di situ ada 3 yang bersolawat. Pertama Allah, itu sebagai bentuk rahmat. Kemudian malaikat sebagai bentuk penghormatan. Kemudian umat Islam bersolawat kepada Rasulullah sebagai bentuk rasa terima kasih dan pujian atas jasa-jasa beliau yang telah membawa kita dari gelap gulita yaitu jahiliyah menjadi terang benderang yaitu Islam. Tanpa Nabi Muhammad kita bodoh, nggak ngerti apa-apa. Itu dia, bodoh di dalam penyembahan. Ya, nasib kita ya nggak ada bedanya sama Kristen. Nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana utusan Tuhan, nggak bisa kalau tanpa Rasulullah. Bentuk ini yang baru masuk. Tapi tuannya juga itu hosana artinya apa, Pak De? Keselamatan bagi anak Daud. Dia yang duduk keselamatan bagi anak Daud. Yesus didoakan, cuma LAI tidak berani menerjemahkan hosana. Padahal itu sholawat itu. Begitu, Bang. Kenapa ya kalau hal-hal yang baik Nabi disolawatin gitu, mereka kok nggak suka ya?
Kenapa Padahal mereka? semua nabi itu kita sholawatin. Makanya kita menyebut para nabi itu alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Itu bentuk selawat itu. Ibrahim alaihi salam, Isa alaihi salam. Iya. Semua itu sholawat. Memang begitu di dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah, kami memberkati Abraham itu. Semoga keselamatan, berkah, rahmat dari Allah selalu terlimpah atasnya Nabi Ibrahim. Nah, kan gitu Bang Andi. Kristen apa? Berkatnya terhadap Abraham. Gak ada berkat, malah mengutuk. Dikatakan anak Abraham itu penjina lah, anak hasil zina lah dan sebagainya. Islam satu-satunya yang memberkati Nabi Ibrahim. Kama baraka. Ya, ketika kita sholat itu kan, ya, itu kan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu pemberkatan kita minimal 5 kali dalam sehari. Itu wajibnya, malam. Itu wajibnya, Itu yang wajib, belum yang lain-lain. sunnah. Apalagi kalau bulan Ramadan Bang Andi, ada yang 11 kali, ada yang 23 kali sholat raweh. Belum witir terakhir. Belum witir, belum tahajudnya. Masya Allah. Islam ini subhanallah, ya, mencintai para nabi. Belum bentar lagi subuh. Ya. Habis subuh, Qobliyah bentar lagi subuh. zuhur. Ada nanti sholat Isra, ada lagi sholat duha, ada lagi qobliyah duhur, sholat duhur, ba'da duhur, qobliyah asar, sholat asar, ada lagi qobliyah maghrib. Tapi ini kalau qobliyah maghrib nih ada yang menjalankan, ada yang enggak sih. Qobliyah maghrib, ba'da maghrib, qobliyah isya, ba'da isya. Wah, subhanallah. Ada 50 kurasa itu kalau digabung semua itu Bang Andi. Ini loh Pak De, kita ini muslim, memuji para nabi, memuliakan para nabi, gitu ya, memuji, memuliakan, kok dia protes ya? Kenapa sih kalian nggak mau memuji para nabi ya? Malah mengutuknya gitu loh, malah memfitnahnya. Tapi merasa jago, jawara gitu loh. Inilah kami datang. Sang pemfitnah. Katanya ego saya kebesaran ya Bang Andi. Tes sekarang gimana? Enggak aman kok Pak De, aman. Udah aman ya? Aman. Ya kalau di Kristen nabi siapa yang dihormati? Nabi siapa yang dimuliakan? Gak ada. Bahkan Abraham itu kalau kita lihat dia ini apa ya, pernah seperti menjual istrinya kepada Firaun. Atau dia ke Mesir. Ke Mesir. Kemudian waktu dia ke ini sama raja apa itu? Raja Malek ya, Raja Malek. Di Kejadian 20 itu. Itu juga menjual istrinya. Tapi sebenarnya Abraham itu seperti germo kayak gitu. Kisah itu nggak sebenarnya. Itu makarangan penulis saja itu. Nggak mungkin lah Nabi Ibrahim atau Abraham seperti itu. Enggak, saya rasa enggak. Saya nggak percaya. Kalau sampai dia ke Mesir, dia nggak mengakui Sarah adalah istrinya karena sangat cantik. Terus Firaun itu naksir sama dia karena merasa dia adiknya Abraham. Kemudian dinikahilah oleh Firaun. Tapi setelah tahu itu istrinya ya dikembalikan, tapi diomelin kan gitu. Itu kisahnya di sana. Saya rasa enggak lah kejadian itu. Iya, bahkan diceritakan incest itu Bang Andi. Abraham itu incest dengan Sarah itu. Karena Sarah ini saudara kandung beda ayah. Makanya di situ dikatakan dia memang anak ibuku tapi bukan anak ayahku. Gitu loh. Jadi satu ibu beda ayah. Incest dong. Nah, coba Abraham diceritakan incest kayak gitu. Kita ditegur Pak De, ada tamu katanya, Cil. Kamu silakan dibuka mic-nya, Bro.
Kalau nggak tak ganti. 1, 2, 3 ganti ya. Nggak ngomong dia. Tunggu tak naik lagi. Yang baru naik silakan. Langsung ngomong yang baru naik. Monggo. Ayo yang baru naik silakan. Yang baru naik silakan. Randy, Sander, Jahit, silakan. Waduh, minta naik tapi kok nggak ngomong ya? Pempiknya rusak apa ya? Randy, Sander, apa sih? Minta naik? Gue naikin, waktunya gue naikin nih. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Tadi udah syahadat di sana, jadi? Sudah selesai. Jadi sudah mualaf. Alhamdulillah. 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 Bertambah lagi ya saudara seiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Banyuma nggak sempat geser kalau udah dia sendiri yang buka komal. Di mana ada yang mualaf? Di roomnya Madu tadi sama Ustaz Tata. Madu Kuba. Ya udah, penting ada Ustaz Alif di situ kan. Udah diwakili oleh Ketua Aman. Kan di sertifikat itu ada 3 atau 4 itu ya. Yang apa ditulis di situ namanya. Bang Tuma, saya, Ustaz Alif. 3 ya Ustaz Alif ya? 3 perwakilan itu. Ya. Kalau ada syahadat paling enggak ada 3 orang itu. Wih, itu kalau bisa Ustadz Wabi dimasukkan lah di situ. Di sertifikat itu. Wih, yang baru naik silakan wih, teman-teman. Ayo. Ini apa? Ustaz Alif kasih kerjaan nih. Ustaz Alif kasih kerjaan. Tidur kayak perempuan ini. Halo, Assalamualaikum. Boneka Jahil silakan. Randy. Aduh, saya turunan. Boneka Jahil. Bang Juma. Silakan. Maaf, saya tadi kita cuma sampaikan saja, Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangkan terus tauhidnya, Bang ya. Saya maaf. Insyaallah, Bang. Saya cuma sampaikan saja bahwa orang Kristen itu 4 saja pelurunya dia. 1, Nabi Muhammad tukang kawin. 2, orang Islam menyembah batu hitam. Dan 1 lagi yaitu berdoa keselamatannya Nabi. Padahal dia nggak paham, dakwah terus. Cuma sampaikan. Sehat selalu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak enggak mau ini biar gimana? Diberi pencerahan dikit Ustaz. Tim geluan dulu. Om Bob, di mute dulu Om Bob. Tapi ayah paling kebiasaan rumah. Waduh, ini Om Bob ini Bang. Yang pakai masker silakan. Yang pakai masker silakan. Ya, nggak mau. Ustaz Alif, kan udah sering dijawab itu ya. Masih diulang-ulang pertanyaannya ya. Bengkel las. Itu siapa yang ngorok itu? Ini bengkel las ini kayaknya nih. Lagi ngelas tapi ngorok. Ngorok dia? Tapi emang nggak mungkin malam-malam ngelas. Pak Harap kok ngorok sih? Lembur apa ya? Bener. Pokoknya gue naikin lo kesempatan lo, silakan. Mana sih? Halo Om Bob. Udah dinaikin tapi nggak mau ngomong. Halo Om Bob, dibuka mute-nya Om Bob. Anda Islam Kristen Om Bob.
Om Bob. Om Bob. Turun. Kejepit kucing lo. Armin sama Mahyudi. Halo. Piye itu tak kandani kok ngene. Halo, silakan. Islam Pak Kristen Mahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah lama nggak nongol nih Bang Andi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir, apa kabar? Persyaratan tuh Alhamdulillah sehat. Semoga persyaratan on cam. Percuma Bang. Nasir. Oh iya. Bang Nasir on cam percuma, tetap aja gelap, gak kelihatan. Gelap itu gak kelihatan. Gak kelihatan. Terlalu gelap. Tapi kalau ingat ya, kalau saya buka aja Pak Nasir. Kalau saya lihat Pak Nasir itu ingat kisahnya Bilal. Iya Pak Dea. Ya. Pak Nasir ini mualaf dari NTT coy. Gagal diskusi sama orang tuanya. Posisi lagi di warkop, jadi nggak enak kalau open cam. Hari gini masih ada warkop. Warkop Iya warung kopi ya, kirain warnet. Sorry. Nggak ada, udah zaman segini nggak ada warnet. Nggak ada ya. Warnet itu udah hilang 2 tahun yang lalu, itu udah mulai sepi. Usaha lancar ya Bang Nasir ya? Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kemarin tuh kirim foto atau video itu bikin tahu itu. Video. Video ya. Ya kita sambut dulu. Juga. Siapa lagi ya? Oh Mahyudi tadi Islam ya. Tadi lagi yang Kristen. Bang Nasir kasih kerjaan. Ini mau alap mantan petinju. Mantan murtadkan orang, banyak itu dimurtadkan orang tuh. Mantan misionaris. Jangan mengingatkan masa lalu jadi enak aku. Pak Nasir dulu murtadkan orang ada berapa ya Pak Nasir? Ada 50 orang? 18 orang aja, cuman kan uangnya banyak kan gitu. 18 orang dia murtadkan. 18 kali berapa itu Bang? Satu orang Bang? Kali 6 sampai 7,5 juta. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Masih tahun 2000. Ih, 2000 7 juta ya sekarang ya 21 lah. Iya, kurang lebih 21, 25 sekarang. Iya. Tapi Pak Nasir udah balikin semua toh? Udah, alhamdulillah yang 17 kembali, 1 nggak mau. Uangnya saya nggak kembalikan. 1 nggak mau. Kenapa dia nggak mau?